Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Jadi disclaimer dulu, di sini saya mendapatkan kartu grafis yang kondisinya masih baru, brand new, open box ya. Jadi sudah dibeli, sudah dirakit, tapi tidak jadi dipakai dan langsung upgrade seperti itu. Jadi bener-bener real masih baru banget guys, brand new open box. Oke, kita akan lihat kartu grafis apa yang saya dapatkan. Di sini adalah Asus Dual, yaitu dari AMD Radeon RX 6400 ya. Jadi kartu grafis ini sudah support Full HD Gaming 1080 dengan 4GB memori GDDR6 dengan PCI Express, sudah support generasi 4.0 ya. Dan kartu grafis ini garansi 3 tahun dari PT Sempurna Utama ya. Oke, kita akan lihat untuk spesifikasinya. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini untuk serinya Dual RX 6400 4G, nomor seri sudah pasti sama ya. Mantul. Untuk di bagian samping penampakannya seperti ini. Ada subtle lightingnya ya. Ada lightingnya estetik seperti itu. Oke, kita lihat di bagian belakang. Untuk kartu grafisnya ini axial touch fan teknologi ya, teknologi aksial untuk kipasnya. Perputarannya sudah auto fan control juga, dia akan berputar saat diperlukan saja, terutama di 45 derajat Celcius kalau nggak salah ya. Kemudian subtle lightingnya di sini dia ada lampu ya yang membuat ini lebih illuminated strip ya, RGB ya, bukan RGB ya, illuminated strip ya, lebih estetis seperti itu. Dan seperti generasi Asus TUF ya, dia udah 144 jam validation program ya, sudah digeber seperti itu untuk tesnya. Ini untuk outputnya. Oke, kita akan langsung buka aja guys, kita buka aja biar tidak terlalu lama. Oke, pertama untuk kelengkapannya ya, yang sederhana di sini kita ada static bag ya, pasti static bag. Kemudian ada warranty card ya, garansinya 3 tahun guys, mantul, garansi 3 tahun. Kemudian ada thank you card, sudah purchasing produk Asus, speed setup. Dan di sini ada faktur pembelian ya, faktur pembeliannya per 7 September 2022, mantul jiwul, terkuul-kuul guys. Just gandos, kotos. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita lihat unitnya ya. Kita keluarkan terlebih dahulu dari sarangnya. Oke, kita taruh di sini. Sip, kita keluarkan guys. Just gandos. Oke, jadi kartu grafis ini dual fan ya, seperti Asus Dual ya. Ya, perputaran kipasnya aksial dengan teknologi auto fan control 0 dB. Kemudian untuk build quality-nya ini benar-benar mantap ya, khas Asus Dual tentunya. Kita buka untuk port-portnya terlebih dahulu. Port display di sini saya akan pakai untuk HDMI aja ya guys ya. Oke, di sini untuk di bagian PCI Express-nya sudah support generasi 4.0 ya. Kinclong, masih baru ya guys ya. Mantul jiwa. Kemudian dia ada logo Radeon di sini dan Asus, dan tentunya high quality komponen. Dan ini cukup berat, padat untuk heatsinknya, dan hemat daya karena tidak memerlukan pin power tambahan ya. Sekali lagi guys, kartu grafis ini tidak memerlukan pin power tambahan, jadi super duper hemat daya. Nanti di sini ada illuminated stripnya ya, lampu LED yang berwarna rainbow tadi. Kemudian ini ada exhaust, saluran pembuangan anginnya di bagian sini. Benar-benar kinclong karena ini 100% new ya, 99% ya, karena sudah dicoba. Kemudian ini untuk displaynya, port displaynya juga masih mulus kinclong. Tentunya ada 2 display, itu HDMI-nya udah 2.1 kalau nggak salah, dan display portnya juga versi yang terbaru ini guys. Just kotos seperti Asus TUF ya bagian platnya. Dan kita lihat di bagian belakang, ini plastiknya masih belum dilepas ya. Ini ada plastik pelindungnya masih belum dikupas. Untuk seri kartu grafis ini di bagian bawah sini ya, Dual RX 6400 4G, just gandos, segel pabrikannya masih utuh tentunya, mantul jebol, terkuul-kuul, mantap jiwa, sip. Oke, kita akan langsung menuju ke unit PC dan kita tes ya guys ya. Oke, kita arahkan perlightingan, perlampuan ya guys. Kita turunkan terlebih dahulu. Jadi istimewanya kartu ini itu tidak memerlukan pin power tambahan, tapi performanya sudah 1,5 kali dari GTX 1050 Ti.
ya setara 1650 yang DDR6 guys, karena ini juga sudah dibekali VRAM DDR6. Oke, kita kunci dengan sehelai baut cukup ya, karena ini benar-benar mantep banget sih, mantep, coro-coronnya mantep guys. Heatsinknya juga dari plat ya, bukan yang fiber. Kita masukkan HDMI port, kita dekatkan ke kartu grafis ya. Bisa supply dengan power supply 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantul. Saya sentolop ya guys, lampunya nyala, kipasnya langsung auto fan control, ini idle ya, just gandos terkotos-kotos. Oke, kita langsung menuju ke display. Bisa tes per 6 Oktober jam 11:04. Kita masuk dulu ke sistem, karena ini merupakan tes kedua ya, setelah pertama tadi dari unboxing saya colok pasang. Jadi sistem sudah mendeteksi kartu grafis ini dan mantul jewel. Oh ya, saya informasikan dulu untuk bahwa kartu grafis ini memang resmi ya. Ini tadi saya coba cek serial numbernya, jadi dia sudah terdaftar di website garansi resminya. Kalau dari serial number itu sampai bulan 5 2025, panjang banget ya. Tapi karena ada faktur atau invoice ya, bisa mengikuti faktur yang cuma dari September guys, belum lama pakai guys. Oke, di sini sudah terdeteksi untuk softwarenya ya. Kita lihat di sini posisi di 38 derajat Celcius dengan kondisi kipas yang idle, untuk MSI afterburner dan semua sensor lainnya ya pastinya ya. Kemudian kita buka terlebih dahulu. Mantul guys, sensornya panjang banget ya untuk seri AMD ini memang. Kita look up ke website ya, kita lihat versinya atau spesifikasinya dari kartu grafis ini. Kita zoom dulu biar ciamik soro ya. Oke, sip. Jadi ini kalau di tes power up GPU Z, kita harus search, di sini ada tertera ya, Asus Dual RX 6400, yaitu Dual RX 6400 4G, dan di sini dia menggunakan nama Navi 24, arsitekturnya RDNA 2.0. RDNA 2.0 ya udahan ya. Teknologi 6nm, jadi super duper hemat daya pastinya. Kemudian kartu ini subvendor dari Asus dengan render tekstur mapping 32/48, shadernya 768 core, dan bus interface-nya di 4 kali 4.0 ya, dan saat ini berjalan di 4 kali 3.0. Kemudian DirectX support udah ultimate ya, 12_2. Untuk kartu ini sudah dibekali VRAM DDR6, memory type-nya Micron 4 GB dengan bandwidth 64 bit ya, memori busnya. Bandwidthnya tapi kenceng guys, dia di 128 GB per detik ya. Just. Kemudian dia sudah bisa menggunakan Adrenalin, saat ini saya pakai yang terbaru ya, 22.5.1 di DCA Windows 10 64 bit WHGL. Untuk GPU clock dan memory clocknya di sini bisa dilihat, clock ya 2039, memorinya 2000 MHz, dan bus clocknya 2321. Semua di 2000-an ya, mantap ya guys ya. Ada ray tracingnya ya, jadi kalau teman-teman untuk game pasti ya mulus kulus terkulus-kulus. Kartu ini dual slot, panjang 20,1 cm, lebarnya 12,4 cm, dan tebalnya 4,1 cm dengan TDP 53 watt dan suggested power supply-nya 250 watt guys. Oh ya, untuk HDMI-nya versinya udah 2.1, DisplayPort-nya 1.4A, 1.4A ya. Just oke lah, kita coba ya, mantul jiwel terkubul-kubul. Tadi sebelumnya saya sudah jalankan untuk First Track ya. Saya jalankan untuk First Track ini, performanya benar-benar mantap guys, berjalan di 8000-an dan suhu tertinggi hanya di 57 derajat Celcius, mengingat ini merupakan kartu baru ya. Oke, kita akan jalankan ringan juga dengan First Track, jadi nanti bisa jadi komparasi ya. Kita jalankan di preset 1080.
Saat ini kondisi kipas idle dia berputar di 0 rpm dengan suhu 39 derajat Celcius ya. Frame rate kalau di sini kita lihat ya masih data yang lama mungkin ya, 65,7 fps. Kita akan lihat bagaimana kartu grafis ini di Firestrike ya guys ya. Oke. Radeon software Adrenalnya masih disable semua, jadi secara default itu belum disetting, tinggal langsung pakai gitu aja guys. Tentunya kalau teman-teman tuning akan mendapatkan performa yang lebih mantul, jiwel, terkul-kul. Nih lihat mulus banget ya guys untuk menjalankan Firestrike di preset 1080. Kartu ini benar-benar stabil banget ya. Kayak saya lagi ngetes pakai 1650 atau 1650 super lah. Temperatur di 52%, 52 derajat maksudnya ya guys ya. Suhu tertinggi, TDP di 43 watt dan usage-nya hanya 90-an%. Dengan memory clock-nya berjalan di 1,9, core clock-nya di 2000. Ini lihat frame-nya di 1500 sekian guys, hampir tembus 1600 frame. Dimana kalau kita pakai seri 1050 Ti, dia hanya 1000 frame. Jadi ada terpaut 1,5 kali kecepatannya lebih bagus daripada si 1050 Ti. Ya kalau saya tes pakai 1060, 1650, DDR6 kurang lebih hampir sama. Kalau pakai yang super bisa tembus di 1700-1800 frame, terpaut 200 frame dengan seri super. Mantap. Oke. Jas gandos si kipas berputar hanya di 700-an rpm. Dan untuk frame rate-nya ya, frame rate-nya di sini average di 45 fps dan realnya berjalan di 40-an juga, 45 seperti itu, maksimalnya di 159 fps. Untuk kartu grafis ini dia bener-bener mantap guys. Kalau teman-teman, ya saya sih nggak melulu harus bisa Express 4.0. Sekarang notabene di pasaran tuh banyak yang menggunakan 3.0, seperti saya saat ini menggunakan 3.0, dan saat digunakan untuk bekerja ataupun untuk beraktivitas juga nggak ada masalah dan benar-benar mulus banget. Worth lah dengan apa yang kita dapatkan dari kartu grafisnya, karena dia udah teknologi terbaru. Saat kita nanti upgrade ya tinggal menyesuaikan seperti itu. Oke, di sini menggunakan eGPU test ya guys ya. Kalau misalkan kita pakai prosesor yang nggak ada internal grafiknya saat jalankan Firestrike ini, apakah tetap akan ada sesi ini guys? Mungkin bisa bantu komen guys, karena saya prefer mau ganti proxy. Apa kalau nggak dapat yang eGPU, apakah akan ada menu di benchmark dengan eGPU atau akan terskip langsung ke combine test seperti itu? Lanjut ke Firestrike combine test. Kipasnya nggak muter nih dari tadi, idle karena adem ya, namanya juga kartu grafis baru ya. Oke, kita lanjut ke combine test terakhir ini. Dari tes yang pertama saya lakukan dia bisa tembus di 20-an, 20 fps ya. Dimana 1050 Ti sebagai standar acuan saya itu hanya di 14 fps. Ini udah di 17, 18, 19, 20. Mantul ya. Average-nya di 46 fps seperti itu. Oke, kita akan lihat resultnya. Tadi legendary ya, karena mungkin kartu ini masih belum banyak yang melakukan tes, database-nya belum ada. Jadi masih sama. Dari tes pertama yang saya lakukan 8855, 8855, dan saat ini tes kedua dia berada jauh di atasnya, 8936. Mantul karena sudah mengenali sistem ya. Dia udah tahu selahnya guys. Grafik skornya di 11.500-an, basic skornya 7.000-an, combine skornya 3.900-an. Ya yang pasti secara nalar gini guys, kalau kita pakai kartu grafis apapun saat jalankan Firestrike ya pasti skornya ini valid ya. Di sini dia bisa di angka hampir 9.000. Jadi saya rasa kartu grafis ini worth ya, cepet lah kinerjanya seperti itu. Tes pertama di angka 53 derajat, tes kedua dia di 57 derajat, dan tes terakhir combine test di 58 derajat. Jadi fluktuatif banget untuk suhunya untuk naik, tapi dia cenderungnya lebih sering ke adem ya. Kalau kita lihat di sini untuk GPU clocknya efektif berjalan di 2100-an MHz, memory clocknya di 1996 kayak mau ke milenium ya guys. GPU temperatur maksimal 58, kemudian kipas berputar maksimal 50%, untuk RPM fan speednya di 1800-an full load, dan untuk powernya ya kartu grafis ini maksimal di 43 watt ya si power draw nya.
maksimal di 43, average 11 watt, dan idle-nya sangat kecil, 2 watt aja guys, tanpa pin power tambahan ya. Perlu diingat ya guys, tanpa pin power tambahan, tapi performanya mantul jebul tercool guys. Just overall mantap sih. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafit yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, bantu untuk tembus 1000 subscriber. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.